Tes tes. Shalom. Minta tolong teman-teman buat geser agak kiri sebelah sini. Diisi dulu dong. Mbaknya yang di belakang itu boleh pindah sebelah sini. Dita juga geser aja deh. Juwita geser. Ya. Oke. Selamat datang teman-teman. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Kurang keras nih. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi teman-teman yang SMP udah selesai, sekarang giliran kita. Saya undang teman-teman buat bangkit berdiri sebelumnya. Hari ini kita mau belajar tentang pergaulan, tentang kondisi di usia-usia seperti kita, teman-teman. Jadi kita mau siapin hati kita supaya apa yang disampaikan nanti boleh benar-benar masuk dalam hidup kita. Sebelumnya kita mau sembah Tuhan dulu, teman-teman. Mari siapkan setiap hati kita, siapkan setiap pikiran kita yang terbaik, posisi kita yang terbaik buat kita sembah Tuhan saat sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami, Bapak. Kami mengucap syukur kalau saat sore hari ini Tuhan pilih kami, Bapak. Ini bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami sesuatu yang baru, Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat teman-teman kami, Bapak. Kami bersyukur buat keadaan kami saat ini, Tuhan. Saat ini kami mau berikan hati kami, kami mau berikan hidup kami, kami mau berikan telinga kami yang terbaik untuk kami mendengarkan apa yang ingin Kau katakan, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau saat sore hari ini, Tuhan. Bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Mari serukan
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, hidup kami diubahkan Bapa. Saat ini kami rindu Tuhan, cara bergaul kami diubahkan Tuhan. Kami yang masih banyak kekurangan Tuhan, ajari kami untuk yang boleh semakin disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Bentuk setiap hati kami saat sore hari ini Tuhan. Rubuhkan setiap hati-hati yang keras saat ini Bapa. Lembutkan setiap hati kami untuk yang boleh terima apa yang Kau katakan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini rinduku. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kami bejana-Mu Tuhan, kan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, mau seperti-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau Engkau sempurnakan hidup kami Bapa. Dalam setiap langkah kami Tuhan, kami mau jadi seperti Engkau Bapa. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kita berdoa bersama. Kerinduan kami Tuhan adalah kami menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam segala sesuatu kami mau memancarkan Kristus melalui kehidupan kami. Terlebih di tengah situasi, kondisi zaman pada masa sekarang,
dengan banyak sekali tantangan Tuhan bagi kami orang-orang muda. Biarlah hidup kami semakin hari, lewat firman-Mu kami semakin diubahkan, sehingga dunia boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang muda yang berbeda. Dunia boleh melihat bahwa Kristus nyata di dalam kehidupan kami, dan lewat cara hidup kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sore hari ini Tuhan, kami mau menyediakan hidup kami, seluruh perhatian kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami sore hari ini, berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian, sehingga kami boleh memahami apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari bersama pada sore hari ini Tuhan. Dan kami mau menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan kuasa dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Saya yakin meski pakai masker ya, kalau cuma teriak apalagi orang-orang muda pasti masih kuat ya. Shalom. Oke. Sore hari ini senang berada di tengah-tengah kita semuanya. Setelah tadi saya diberi waktu untuk sharing kepada teman-teman remaja ya, SMP kelas berapa tadi, 7 sampai 9, sekarang SMA ke atas, betul ya. Nah, lumayan, kalau tadi saya harus mundur sampai 23 tahun yang lalu, saya harus membayangkan waktu SMP saya, sekarang 3 tahun sedikit lebih maju ya, masa-masa SMA saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Widodo Surya Putra, kalau panggilannya Kak Ido bisa, Mas juga bisa, Koh juga boleh, silakan ya, asal jangan Mbak ya. Saya tinggalnya sekarang di Delanggu, kemudian kerja di Penerbit Andi Jogja. Saya asli Surabaya, kemudian hijrah pindah ke Delanggu yang saya tempati sekarang mulai 97 sampai hari ini ya. Bekerja di Penerbit Andi, sudah berkeluarga, istri cuma 1 dan anak masih berdoa ya, masih menantikan kehadiran buah hati kami. Ya, saya rasa perkenalannya itu aja dulu. Kita mau langsung masuk ke dalam materi kita. Jadi saya beri judul materi kita pergaulan dan pacaran yang sehat. Cuma sebelumnya saya mulai begini. Jadi untuk segala sesuatu yang kita ingin kuasai, kita ini kan harus belajar, benar ya. Apapun kita mau kuasai, ya, yang nyuting begitu aja. Kalau tidak belajar, tidak mungkin bisa lama-lama semakin menguasai. Ya, operator LCD misalnya, kelihatannya cuma klik-klik begitu, tapi kalau nggak pernah, pasti bingung. Ya, apalagi tiba-tiba gambarnya blank atau kok tidak keluar tulisannya. Nah itu kalau tidak belajar pasti bingung. Ya, terlebih juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kehidupan kita, ada banyak jenis pekerjaan. Kalau tidak belajar, mustahil seseorang bisa menguasai. Malah jenis pekerjaan tertentu, kalau tidak belajar betul-betul taruhannya nyawa. Ya, misalnya dia pilot, kalau nggak belajar betul-betul nerbangin pesawat dengan belakangnya ada banyak sekali orang, kecelakaannya meskipun katanya cukup minim, tetapi sekali ada error pesawat itu sangat membahayakan. Nah, tetapi anehnya ya, kita ini kan misalnya bekerja, ini rata-rata SMA dan kuliah, betul ya. Kalau mau bekerja katakanlah 3-5 tahun lagi, kita persiapannya kan belajar sejak sekarang, malah sejak PAUD ya. Malah sekarang masih ada istilah toddler, itu sudah sekolah ya. Anak 2 tahun sudah sekolah, terus sampai kuliah, mau S1, mau S2, S3 sampai profesor sekalipun, kemudian bekerja ya. Nah, anehnya atau kadang mirisnya dan lucunya, orang untuk persiapan menikah itu kebanyakan kurang belajar. Benar ya? Ada yang malah sudah kurang belajar, ada bimbingan pranikah itu pun harus kesusu ya, harus buru-buru karena ada alasan tertentu. Kalau setelah ini setelah itu kemudian akhirnya menjadi tidak maksimal. Padahal orang menikah
itu akan dijalani ya, kalau janji di altar begini, janjinya kan seumur hidup sampai maut memisahkan ya. Ada orang bekerja sampai seumur hidup, tanda tahan kontrak wis sak matine sampai di sini kerja, nggak ada ya. Paling 55 tahun sekarang orang bekerja. Tetapi untuk hal seperti ini, termasuk untuk pergaulan, termasuk untuk dating atau pacaran, kebanyakan orang-orang muda tidak belajar pada tempat yang tepat atau tidak belajar di cara yang pas ya. Belajar sih tapi belajarnya di film Hollywood lagi ya, atau kadang Bollywood, kalau nggak Hollywood Bollywood atau sinetron ya. Cuma repotnya sinetron sekarang ini kebanyakan ceritanya asap ya, atau sinetron tahun 90 sampai hari ini saya rasa sama, sampai lama-lama saya malas dan belakangan ini saya jarang nonton TV ya, karena pokoknya nggak ada acara yang bermutu, apalagi terkait pergaulan, terkait pendidikan yang berkaitan dengan hidup berkeluarga. Nah itu pengantar saya itu ya, sadari bahwa untuk segala sesuatu yang perlu kita kuasai kita harus belajar, apalagi hal-hal sepenting apa yang kita akan jalani nantinya seumur hidup kita. Oke, kita mulai dari slide pertama. Saya beri judul pergaulan dan pacaran yang sehat. Ya, saya tahu usia-usia seperti kita ini SMA, kuliah itu sudah semakin semakin mendesak ya. Desakan untuk tidak lagi jomblo, tidak lagi single itu semakin kuat. Ya. Beda sama kayak tadi adik-adik kita yang baru remaja, justru kalau masih SMP setiap hari pikirnya pacaran, terus malah aneh juga. Tapi kalau biasanya SMA, kuliah itu mulai ke arah situ ya, selain kewajiban-kewajiban yang lain. Dari mana saya tahu? Ya karena saya pernah SMA. Saya pernah SMA, saya pernah kuliah, dan justru karena dulunya tidak diajari seperti ini, beruntung setelah kuliah banyak belajar di gereja di mana saya waktu itu kuliah di Jogja, dan tahu banyak hal dan akhirnya membentuk kehidupan saya sampai sekarang. Oke, slide pertama. Ya, di judul materi kita ada istilah pacaran dan pergaulan yang sehat. Jadi sehat itu saya artikan ada 3. Yang pertama, tidak membahayakan diri sendiri, ya. Terus tidak membahayakan orang lain, atau bahasa Kristennya menjadi berkat dan menjadi kesaksian dan berguna sampai masa depan atau kekal atau untuk jangka waktu yang lebih lama. Ya, tadi di sesi sebelumnya saya sebutkan kalau orang sehat itu biasa hidupnya lebih banyak berguna, ya kan? Juga bergunanya untuk waktu yang lebih lama. Apakah orang yang sakit tidak bisa berguna? Ya tetap bisa. Tetapi bergunanya biasanya lebih terbatas. Kalau orang itu sehat, biasa gunanya juga lebih maksimal dan lebih lama. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang mudanya Tuhan itu akan lebih lama dampak yang bisa kita hasilkan. Nah, sebelumnya kita mau buka dulu dasar firman Tuhan kita, ada 3 ayat sebelum nanti hal-hal yang praktis. Ini saya mau tanya dulu, mana Mbak Andrea tadi mana? Ada tanya jawab nanti? Mana tadi? Oh, di belakang. Ya sudah, nanti aja. Lanjut. Mazmur 127 ayat yang keempat dan kelima. Kita akan baca di depan. Oh, ini fontnya agak nggak jelas, saya akan bacakan aja. 127 Mazmur ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi yang pertama, kita mau sadari bahwa hidup kita ini seperti anak panah di tangan Tuhan. Ya, tadi sesi sebelumnya saya tanya, kalau orang memanah biasanya targetnya di tempat yang warna apa? Putih, biru, hitam. Ini ada hitamnya ya? Atau yang tengah? Gak apa-apa, gak jawab aja. Yang tengah, betul ya. Kalau kejuaraan memanah, saya pernah nonton film Sri Kandi itu, film Indonesia. Ya pasti tujuannya tengah. Jarang orang manah kalau mau menang dia manahnya yang biru atau yang putih, tapi biasanya yang
Meleset-melesetnya yang merah atau kalau bisa malah yang sempurna, yang paling tengah. Nah demikian pula kerinduan Tuhan buat kehidupan kita, sebetulnya hidup kita ini pengen dilesatkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Benar ya? Cuma kadang kita ini kan malas mencari tahu kehendak Tuhan, bergumul gitu, Tuhan kehendakmu itu apa sih buat hidupku. Nah itu biasanya jarang orang mau bergumul begitu rupa supaya tahu, supaya hidupnya seperti anak panah ini kalau dilesatkan itu pas, bisa menjadi berkat, bisa berdampak luas buat semua orang meskipun usianya masih muda ya. Dasar firman yang kedua, ayat yang sudah terkenal, 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya ulang bagian yang awal saja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sampai situ ya. Siapa di sini yang merasa fan-fan aja kalau dianggap rendah? Wah, kowe iki opo ya. Wah, kowe iki sopo ya. Dilihat nilainya, wah nilainya kalau enggak 6, 5 misalnya ya. IPK-nya berapa? 3 semester 1 atau 2 semester akumulasinya 3 ya. Atau 4 tapi berapa? 2 semester ya. Nah, biasanya sesuatu yang secara kasat mata kalau kita ini masih sekolah atau masih kuliah terkait nilai, kalau nilainya enggak maksimal biasa kita tidak terlalu dianggap, betul ya. Atau kalau nilainya pas-pasan tetapi di bidang lain juga tidak bisa apa-apa, nah biasanya kita akan dianggap rendah. Nah, padahal firman Tuhan jelas berkata agar jangan sampai kita ini dianggap rendah. Kalau orang percaya, anak-anak muda Tuhan sudah dianggap rendah, biasanya mau ngomong apa juga nggak bunyi istilah saya ya. Kita ingat dulu, nggak tahu zaman sekarang eranya mungkin sudah Messi sama Ronaldo kalau sepak bola. Kalau dulu ada Kakak ya, meskipun belakangan hidupnya mungkin tidak bisa dicontoh sepenuhnya, tapi zaman itu si Kakak ini pemain yang top, dia luar biasa. Ya waktu dia masa jayanya saya ingat persis, dia pernah gocek sampai pemain back lawan itu sampai tabrakan sendiri dan kemudian dia cetak gol. Nah Kakak ini waktu itu habis nyetak gol yang paling terkenal apa? Dia buka kaos depannya, kaos luarnya, kemudian dalamnya dia pakai rangkap begitu, tulisannya I belong to Jesus. Ya. Nah pertanyaannya kalau pakai kaos gitu, tapi mainnya payah ya, main gitu nyetak gol aja nggak pernah. Kalau dimainkan malah nyusahin, malah bikin gol bunuh diri lagi. Ya biasanya dia mau teriak seperti apa itu nggak akan bunyi. Tapi kalau dia hebat, kemudian dia angkat, ada banyak orang terinspirasi, kemudian ada orang kemudian mungkin cari tahu, oh ini Yesus ini siapa. Dia tidak akan dianggap rendah oleh orang lain. Itu dasar yang kedua. Ya, yang ketiga, Pengkhotbah 3 ayat 1. Maaf yang di situ agak keliru. Pengkhotbah 3 itu ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, kalau kita baca dari pengkhotbah ini kita teruskan, itu akan ada banyak rangkaian, ada waktu lahir, meninggal, ada waktu untuk memeluk, ada waktu menahan diri dan memeluk dan sebagainya. Tapi yang jelas kesimpulannya segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ya, pertanyaan saya ya, kalau sesuatu itu dipercepat, ya kan misalnya harusnya anak naik sepeda motor itu kalau pemerintah kan umur 17 ya, baru mulai kemudian bikin SIM dan sebagainya. Nah kalau dipercepat itu cenderungnya bagaimana? Biasanya sesuatu itu kalau dipercepat cenderung merusak, betul ya. Sepeda motor sering dituding sebagai mesin pembunuh di jalan raya. Pertanyaannya apakah sepeda motornya salah? Enggak ya. Sama kayak pisau dikasih ke anak 5 tahun,
atau anak 3 tahun malah parah itu ya, atau yang sudah mulai beranjak remaja gitu, kira-kira lebih bahaya yang mana? Yang masih kecil ya. Apakah pisaunya salah? Ya tidak. Bahkan orang dewasa pun kalau dia dalam kondisi tertentu, dia bisa pakai pisau itu dengan keliru. Tapi secara umum ya benar sekali yang dikatakan pengkhotbah, untuk segala sesuatu itu ada masanya ya, termasuk di dalam pergaulan, di dalam kita nanti sudah memasuki keinginan untuk dating, untuk pacaran begitu, itu kalau biasanya dipercepat juga kecenderungannya akan tidak baik, meskipun tidak semuanya ya. Nah di sini nanti kita akan mulai masuk hal praktis. Nah tujuan saya tidak memberikan sesuatu yang kayak hukum Taurat, ya ini boleh, ini nggak boleh, ini jangan, itu jangan, tidak. Tetapi sesuatu yang kita lakukan, apapun itu tetap akan ada konsekuensinya. Kita akan mulai berikutnya. Oke, ini. Ya, fokus orang muda ya, kita SMA kuliah ini sama kayak yang di SMP tadi, cuma saya pikir ini masih pas ya, kita dikirim ke sekolah sebetulnya untuk apa? Menuntut ilmu ya. Tidak ada nak, kowe kuliah, kowe sekolah neng SMA iki, neng kampus iki, nanti sampai di sana hari pertama kamu cari siapa cewek yang paling cantik di situ ya, atau cari cowok yang paling sugih ya. Nanti kamu sepanjang sekolah, sepanjang kuliah kamu berusaha dekati, kalau bisa pacaran nanti kamu bisa nikahi dia. Syukur-syukur kalau anak tunggal, bapak ibunya sudah tua, kemudian sebentar lagi sakit-sakitan dan kemudian meninggal, misalnya gitu ya. Ada yang dipesan begitu sekolah atau kuliah? Nggak ada ya. Tapi dulu kakak saya pernah pesan menyesatkan dalam tanda kutip seperti itu ya. Saya masuk kuliah, saya agak terpengaruh dengan pemikiran itu, sampai kemudian ketika di komunitas akhirnya perlahan-lahan mulai dibenerin ya, dengan mendengar prinsip-prinsip seperti kita dengar sekarang ini. Nah seharusnya kita sebagai orang muda, fokus kita adalah menuntut ilmu ya, sekolah atau kuliah, kemudian mempersiapkan masa depan yang membutuhkan perjuangan, kesungguhan dan totalitas ya. Saya pikir sama, sekolah maupun kuliah kalau tidak berjuang, kalau tidak sungguh-sungguh, kayaknya kok hasilnya nggak maksimal. Betul ya. Saya dulu SMA tahun pertama masih maksimal, tahun kedua sudah mulai mengenal kegiatan ekstra yang lain, kemudian saya ikut sebuah klub waktu itu, kan saya suka basket, saya masuk ke situ dan kemudian mulai tidak maksimal ya. Bukan salah basketnya, bukan salah klubnya, tidak, tapi saya waktu itu harus saya akui memang gagal di dalam mengatur waktu ya. Ketika kuliah dengan seabrek juga kegiatan, tapi lebih banyak kegiatan gereja, akhirnya belajar dari pengalaman itu agak lumayan ya. Di masa kuliah saya bisa lulus dengan kondisi yang dengan nilai yang lebih baik. Nah sesuatu yang kalau tidak kita perjuangkan, tidak dengan kesungguhan, tidak dengan totalitas, biasa hasilnya juga tidak maksimal. Nah itu sebetulnya yang menjadi fokus orang muda bahkan sampai saat ini. Pertanyaannya yang di merah-merah itu, apakah kalau sudah SMA atau kuliah tapi belum ya, belum, saya katakan belum ya. Karena bisa kalau semester 1 belum, dilalah semester 2 sudah itu ya. Nah, tapi belum pacaran, apakah itu sesuatu yang salah atau tidak normal ya? Kira-kira jawabannya apa? Mbak yang baju lorek hitam putih. Kira-kira normal enggak menurut Mbak? Normal? Berarti belum pacaran ya. Kalau sudah. Yang baju merah Mbak? Masih normal? Oke, Mbak. Mas, baju kotak-kotak? Normal? Normal ya? Oke, tapi benarkah kebanyakan kita berpikir bahwa itu hal yang normal, kenyataannya kan belum. Kenyataannya kan tidak ya, termasuk saya dulu ketika SMA, kuliah, kok sepertinya sesuatu yang tidak normal ya, sepertinya ya. Cuma lama-lama saya belajar, saya menyadari bahwa itu sebetulnya sesuatu yang ya sebenarnya relatif, normal atau tidak, kita pacaran atau tidak. Semakin lama saya mempelajari, saya merasa itu sesuatu yang relatif ya, karena masing-masing tentu ada konsekuensinya ya.
Kalau misalnya ada nih yang sudah pacaran di tempat ini, tentu ada konsekuensinya dibanding kalau kita ingat dulu waktu belum berpacaran atau masih single atau masih jomblo, ya. Pasti ada konsekuensi, pasti ada sesuatu yang berbeda. Minimal fokus kita akan agak mendua, ya. Kita satunya sekolah atau kuliah, satunya mikirin pacaran seperti apa, ya. Belum kalau berantem, belum kalau konflik, belum kalau ada sesuatu kadang kita bisa cemburu dan sebagainya. Nah, tetapi overall menurut saya kalau belum berpacaran kita SMA atau kuliah sebetulnya sesuatu yang normal, ya. Kalau istilah saya itu ya silakan, itu kayak orang naik motor, dia berangkat duluan tapi belum tentu sampainya dia lebih dulu, ya. Dulu saya sering pakai istilah itu kalau ya buat menghibur diri, ya. Buat menghibur diri, tapi akhirnya terbukti juga. Mereka yang sudah berangkat duluan, sudah pacaran duluan dan sebagainya, toh setelah akhirnya kami menikah, mereka juga belum menikah juga, itu cukup banyak. Atau menikah juga tapi nikahnya dengan orang dengan pacar kesekiannya, bukan dengan orang yang sama yang waktu sekolah atau waktu kuliah mereka berpacaran. Nah, itu cukup banyak seperti itu. Nah, hal berikutnya kita mau lihat hari-hari ini bagaimana fenomena media sosial itu sungguh luar biasa. Yang kadang kalau kita nggak sadari, kita ini mulai punya fantasi yang berlebihan. Ya, hidup kita ini kadang mulai tidak realistis, ya. Lihat gini, wah ini koncoku kok dolane nang Singapura, ya. Sementara kita paling mentok nang Tawangmangu gitu. Nah, kadang bisa marah-marah sendiri, ya. Atau kita yang cewek sekarang zamannya drakor, ya. Siapa di sini nggak suka drakor? Terus terang, nggak suka? Oh hebat. Tidak kena virus zaman ini berarti, ya. Kan istri saya pun kadang nonton juga. Cuma saya seperti kadang ngopo gitu, ya. Meskipun kadang ceritanya bagus, tetapi kadang dengan itu mulai berpikir tidak realistis, ya. Nih ya cewek, ya, kalau tidak mencari orang yang muka-mukanya mirip Korea-Korea gitu, rasanya kurang pas, ya. Padahal siapa tahu tahun depan trennya bukan lagi Korea, ya. Kalau trennya dari Afrika bagaimana? Udah berubah lagi, ya. Tapi kadang-kala kita nggak sadar digiring, kita ini menjadi tidak realistis atau punya fantasi yang berlebihan. Yang cowok juga sama, ya misalnya kita kebanyakan nonton yang terkait artis-artis, ya. Artis kan wajahnya paling ya gitu-gitu aja, ya. Maksudnya kalau nggak Indo, kemudian setengah blasteran begitu, kalau nggak wajahnya putih, kadang putihnya tidak wajar, cuma putih di muka sama di leher, ya. Tapi kemudian akhirnya hidup kita mulai tidak fokus, ya. Kita punya fantasi mulai tidak realistis atau mulai berlebihan. Akhirnya kita kadang memaksakan diri untuk mengikuti apa yang sedang tren di media sosial, ya. Padahal mereka yang tren, yang followernya banyak itu ya terus terang kadang kan mereka bukan kadang sering kali kan dapat keuntungan dari situ. Yang mereka mau ganti-ganti model rambut seperti apa, tiap hari mereka dapat pemasukan. Nah, kita mau nyoba jadi seperti mereka, sudah nggak jadi diri sendiri, ya kita tekor juga. Ya belum tentu nanti hasilnya bagus. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa kita hidup pada zaman sekarang di mana media sosial itu sangat mempengaruhi cara berpikir dan kehidupan orang-orang pada zaman sekarang. Ya, bahkan nggak sedikit, ya tadi sore saya singgung juga, gara-gara komentar bulian di media sosial, ya banyak orang-orang terkenal sampai bunuh diri, betul ya? Nggak ketemu loh, nggak dikata-katain, nggak ditunjuk-tunjukin, ya. Tapi sampai bunuh diri karena nggak kuat dengan bullying yang ada di media sosial. Itu tantangan kita zaman sekarang. Kemudian yang lain adalah ada sebuah fakta yang pernah berikutnya dirilis oleh Komnas Perlindungan Anak. Jadi kategori anak sampai usia kuliah itu, karena dulu saya di Compassion juga, usia kuliah itu masih tergolong usia anak. Sampai 2 bulan berapa itu masih tergolong anak-anak. Nah, sekitar 2010 Komnas HAM ini membuat survei 12 kota besar di Indonesia, ya 4.500 remaja, ya hasilnya sangat mengejutkan, ya. Ini persentasenya 93,7 apa itu pernah
ciuman, petting, dan oral sex. Ada yang tidak tahu istilah itu? Beneran ada yang nggak tahu? Ya. Berarti kalau misalnya 100 orang yang melakukan itu berapa? Sekitar 93 atau 94 orang. Benar ya? Sisanya tidak atau mungkin belum melakukan. Atau mungkin suatu saat bisa dijebak melakukan sama yang 90 orang lebih ini, ya. 62,7 remaja SMP. Nah ini, yang cewek tentunya sudah tidak dalam kondisi perawan. Baru SMP di Indonesia ini ya, luar biasa gilanya kelakuannya. 26,2% remaja SMU pernah aborsi. Ini juga luar biasa, dan 97% pernah menonton film porno. Ya. Siapa sih kalau disurvei usia-usia seperti kita ini yang sama sekali tidak pernah menonton materi yang berkaitan dengan pornografi, sengaja maupun tidak? Ada nggak pernah nonton sama sekali? Nanti saya wawancara, tipsnya apa? Ya, tidak pernah sama sekali, nggak ada ya. Nggak sengaja, sekarang kita ini yang dicari. Dulu zaman saya SMA untuk nyari hal-hal seperti pornografi itu susahnya luar biasa. Tapi sekarang kayak kita yang dicari, ya. Main game tiba-tiba nongol, ya. Baca berita sepak bola nongol, baca berita artis nongol, ya. Lewat di mall ada baliho besar sekali. Kebetulan itu toko misalnya pakaian dalam, ada juga materi seperti itu. Ya, kita hampir tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi kita bisa mencegah supaya kita tidak melangkah atau terjerumus ke hal-hal yang lebih jauh. 1 Korintus 6 ayat 18 mengingatkan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pornografi termasuk percabulan. Ya, termasuk diantaranya kita melakukan aktivitas seksual dengan orang yang yang bukan pasangan resmi kita, bukan suami atau istri, dan belum di dalam ikatan pernikahan, itu masuk di dalam percabulan. Dan orang yang melakukan itu, kata firman Tuhan, melakukan dosa terhadap dirinya sendiri. Ya jelas ya, dikatakan kalau dosa lain dilakukan terjadi di luar dirinya, tetapi kalau percabulan itu terjadi di dalam diri. Enggak heran kenapa kalau orang terlibat di dalam perilaku atau dosa yang satu ini, itu sembuhnya susahnya luar biasa. Betul? Sembuhnya susah. Mau didoakan, mau pelepasan, mau dikonseling luar biasa. Tapi kalau pemicunya ini kadang muncul lagi, biasanya cenderung kumatnya lebih cepat. Karena iblis itu kalau sudah menguasai hidup seseorang, sekalipun dia sudah misalnya ditengking gitu, kemudian lari, iblisnya sudah meninggalkan orang itu, tapi efeknya, ya istilah saya, sabetan ekornya itu mesti masih nempel. Itu butuh perjuangan luar biasa, butuh perjuangan keras sampai bisa betul-betul lepas. Nah ini yang perlu kita waspadai. Firman Tuhan juga menasihatkan, ya ini sudah sering kita dengar, 1 Korintus 15 ayat 33, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita boleh punya kebiasaan yang baik, tetapi kalau nggak waspada, sampai satu titik kita lengah, ya, kita mulai melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan lama-lama itu mulai terbiasa. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita harus menjaga supaya diri kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Tetapi hari-hari ini kita lihat pengajaran dunia ini, termasuk di dalam pergaulan dan berpacaran, itu tanpa sadar sudah mulai masuk ke dalam gereja dan mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, contoh yang paling ekstrim, ya, harusnya di dalam gereja, di dalam anak-anak Tuhan, kalau menikah kan firman-Nya sudah jelas, ya, ini yang contoh yang paling ekstrim, ya. Kalau sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, ya. Kalau pernah menghadiri upacara pernikahan, pemberkatan, pasti kata-kata itu akan diucapkan oleh hamba Tuhan yang memberkati, ya. Tetapi coba sekarang pertanyaan begini disampaikan ke seluruh gereja di Indonesia, janjane wong Kristen kuwi untuk cerai ora toh? Kalau sudah cerai boleh menikah lagi enggak sih, ya? Pasti sekarang kalau ditanyakan itu ada dua pendapat yang terpisah, ya. Jadi sesuatu yang menjadi kebenaran sekarang terkadang menjadi relatif. Itu
di dalam pernikahan yang sudah jelas Tuhan berkata bahwa Tuhan itu membenci yang namanya perceraian. Ya. Tuhan nggak benci orangnya, tetapi Tuhan membenci tindakannya. Ketika orang sudah menikah kemudian bercerai. Nah, itulah sebabnya di dalam kalau kita tarik lebih awal lagi, di dalam pergaulan, berpacaran, dating begitu, kalau kita tidak waspada, selanjutnya kita bisa menyesal karena kita kehilangan bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati seumur hidup kita. Next. Ya seharusnya ya sebuah pernikahan ya setelah melanjutkan kehidupan masa muda dengan baik, kita bisa nikmati begitu rupa, kita bisa bergaul dengan siapa saja tanpa perlu cemburu, tanpa curiga, tanpa perlu was-was gitu ya. Tentu kita harus memperhatikan kita bergaul dengan siapa, tetapi pada akhirnya kalau kita nanti tujuannya berkeluarga, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk bisa kita nikmati dengan nantinya orang yang menjadi pasangan kita. Tetapi ada banyak remaja, ada banyak orang muda, akhirnya justru kehilangan hal itu dengan lebih cepat. Ya, berapa banyak yang masih kuliah atau SMA, seharusnya masih kuliah tetapi karena kebablasan kemudian ditangkap hansip begitu, harus menikah. Ya, maaf kata mungkin sudah hamil lagi. Akhirnya mereka masa depannya langsung kayak dipangkas dengan begitu rupa. Betul Tuhan bisa memulihkan, tetapi bagi saya itu kayaknya tidak bisa full, ya tidak bisa sepenuhnya. Itu kalau kayak barang rusak diperbaiki masih bisa dipakai, tetapi tentu tidak sama keadaannya dengan ketika barang itu tidak pernah rusak. Nah kondisinya akan seperti itu. Ada banyak orang muda SMA, kuliah ya, yang sudah lulus kuliah bahkan kehilangan banyak hal yang terbaik karena kesalahan di dalam pergaulan atau datingnya, pacarannya terlalu bablas ya, tidak memperhatikan rambu-rambu, pokoknya suka, pokoknya enak, seneng, sesaat sikat ya. Akhirnya mereka kehilangan banyak hal yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita akan lihat gambar yang satu ini. Next. Nah, ini materi inti gitu ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya terkait pergaulan dengan lawan jenis dan berpacaran. Nah, pada umumnya, tapi tidak semua, tahapan sebelum orang ujungnya itu menikah, ya kan, tentu diawali biasa dari perkenalan dulu, yang paling bawah ya, sengaja saya bikin kayak anak tangga. Setelah berkenalan kemudian berteman, ya nggak mungkin kan, nggak kenal kok tiba-tiba berteman. Kowe sapa kowe koncoku, jenenge sapa ora ngerti ya. Ya ada sih sekarang kayak gitu tapi aneh ya. Tapi biasanya berteman dimulai dari perkenalan ya, kemudian meningkat menjadi bersahabat, berkomitmen ya, saya anggap ini katanya berkomitmen ya, saya pilih kata berkomitmen ya, kalau bahasa gaulnya berpacaran atau dating, kemudian baru menikah. Saya tanya di sini siapa yang nanti misalnya, memang masih agak jauh ya, menikah dengan orang yang bosopo sama sekali tidak dikenal. Ada karung di situ, misalnya Mbak siapa Mbak paling depan? Ini Mbak. Siapa Mbak? Femi. Oh ya, sorry Mbak Femi ya. Misalnya di depan sini ada 3 karung gitu. Dipastikan isinya cowok. Dan sekali milih harus sampai dinikahi ya. Kira-kira mau enggak? Semua cowok sugih, tapi ra ngerti kuwi edan apa ora ndak tahu. Kira-kira mau enggak? Enggak kenal itu. Oh ya. Baliknya Mas, kaos hitam. Ya. Cewek semua Mas, mau enggak? Enggak jelas itu siapa, enggak kenal. Tapi yang jelas itu cewek semua, kaya itu. Kira-kira mau enggak? Enggak mau. Atau ada yang mau? Ya. Biasanya nggak mau ya kan, nggak jelas mau kaya. Kalau edan bi, ya kalau dia cewek, kalau dulunya cowok bi, ya. Loh sekarang ini ada loh nikah itu, setelah nikah baru tahu ternyata istrinya laki, bukan transgender, laki. Nikah tahu suaminya perempuan. Kalau transgender kan sekalipun nggak ini ya, nggak normal tapi kan sudah berubah ya.
itu enggak, ya, suaminya cewek, istrinya cowok, sudah menikah dan enggak tahu. Tahunya enggak tahu setelah ngapain, akhirnya ketahuan, gugat dan sebagainya, lapor polisi. Ini kadang mikir, cek, apa ya, maaf ya, cek bodoh nih gitu ya, kok enggak ngerti ya. Ya tentu enggak harus pemeriksaan menyeluruh kan, enggak gitu, tapi ya masa sih susah di Indonesia untuk membedakan cowok dengan cewek. Kalau di Thailand mungkin agak susah bedain ya, tapi di Indonesia rasanya kok enggak sulit ya. Itu oke, saya akan cepat. Biasanya tahap-tahap itu, dan kalau tahap-tahapannya di skip, wes enggak butuh kenalan, enggak butuh berteman dulu ya, itu jadinya akan pertama aneh, kemudian sangat beresiko ya. Saudara-saudara kita keyakinan yang seberang masih ada paham seperti itu, pokoknya kalau ketemu tinggal butuh orang tua setuju, oke ya. Ketemu gini aja enggak, satunya di kamar sini, satunya di ruang tamu, ditutupi tembok gitu, mereka enggak boleh ketemu, enggak boleh lihat wajah. Pokoknya kalau sudah oke janjian, kalau mau oke besok nikah misalnya gitu, atau bulan depan nikah. Entah itu karakternya seperti apa, nah itu ada yang berkeyakinan seperti itu. Tapi kok kalau buat saya enggak banget lah ya. Siapa mau ya dengan orang yang enggak jelas seperti itu. Selanjutnya, ini Mbak Anja sampai jam berapa? Oke, ada tanya jawab? Materinya 6:30 ya. Semua, oh ya. Saya akan coba percepat, agak lari ini. Jadi bayangkan kita suatu saat menikah, ya kita masuk seperti ini, di altar begini, kita bayangkan bagaimana yang akan terjadi. Nah itu bayanginnya sejak sekarang. Jangan besok setelah umur 25, wah ini sudah ribut ini. 28 apalagi sudah mau deadline ya. Dan kita akan bingung. Nah kemudian biasa kalau orang bingung, buru-buru, biasa kemungkinan salah pilih atau asal pilih itu besar. Oke, ini banyak beberapa cewek, tapi juga ada cowoknya juga. Saya rasa prinsip ini akan sama. Selanjutnya, siapa di sini ya kalau membeli pakaian ya kan sudah lihat mereknya bagus, warnanya cocok, bahannya bagus, tapi kecilin kayak itu, tapi dibeli juga. Ada? Oh kan seksi mas, kelihatan perutnya, yang laki yang gila nih malah ya. Siapa yang nekat mau membeli juga? Pasti nggak ada, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau bajunya bagus, cocok, bahannya apik, agak mahal, kita kebetulan nggak punya uang, siapa yang berpikir suatu saat kita masih akan membeli? Ya, entah nabung dulu, entah pinjam orang tua atau kerja, biasanya kita lebih tertarik. Nah, kalau hal yang sesimpel milih pakaian aja seringkali kita seperti itu, herannya kalau udah urusan cowok, urusan cewek, hal yang selogis ini juga nggak dipakai. Mumpung kosong cerai gitu ya, mumpung lagi galau dicerai ya, mumpung lagi ini kita tembak gitu ya. Nah seringkali yang terjadi seperti itu. Padahal kalau sudah komitmen ya, buat saya kalau sudah komitmen itu seharusnya ada sesuatu tujuan yang lebih panjang yang harus kita capai. Nanti kita akan belajar di belakang. Lanjut, agak lari-lari ini. Ya buat kita yang merasa, ya ini buat yang belum, yang sudah nanti ada pelajaran di belakangnya, yang merasa sudah siap untuk berpacaran, ya coba kita renungkan sebentar ya. Apakah yang pertama kita yakin orang yang bersama kita itu adalah jodoh kita? Tadi di kelas, di sesi yang untuk teman-teman adik-adik SMP, saya cerita ada dua teman kami yang pacaran sejak kelas 3 SMP, tapi sekarang sudah menikah dan punya 2 anak, menikah dengan orang yang sama loh. Ya. Jadi ini bukan perkara boleh atau enggak boleh, SMA sudah waktunya apa belum, tapi kita harus ada komitmen juga, harus konsekuen. Apakah yakin si dia adalah orangnya? Siap untuk setia enggak? Dan juga siap dengan segala konsekuensinya. Ya. Tadi di depan saya bilang kalau berpacaran atau enggak atau belum, semua masing-masing pilihan kita ada konsekuensinya. Nah itu kita perlu pikirkan. Hal yang berikutnya, tadi di depan saya sebutkan untuk segala sesuatu yang kita perlu kuasai, kita harus belajar. Ya. Kenapa tidak? Ya, kita belajar hal-hal. Istilah saya ngintip dulu. Kira-kira kalau orang pacaran itu ngapain? Apa yang harus dilakukan?
Kalau pacaran niatnya menikah untuk apa? Kemudian harus ngapain? Kalau menikah itu ngapain sih? Apa yang terjadi di sana ya? Pernah dengar istilah manusia, man from Venus, woman from Mars? Pokoknya pria dan wanita itu ibaratnya dari dua planet yang berbeda ya. Dan mereka suatu saat ini menikah. Bayangkan manusia dari dua planet yang berbeda dengan segala macam bawaannya masing-masing harus disatukan di dalam pernikahan dan harus menyesuaikan diri hidup bersama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, satu ranjang ya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Nah, kalau belum pernah dengar istilah itu, coba cari tahu, googling istilah ini. Itu akan banyak menambah wawasan kita dan akan banyak memperlengkapi kita. Nantinya kita berelasi, kita bekerja, tidak hanya nikah, itu akan banyak tahu kenapa pria seperti ini, wanita cenderungnya seperti ini. Nah, itu akan sangat berguna buat hidup kita. Berikutnya, nah ini, ada orang bilang kalau orang pacaran itu seringkali kayak orang tutup mata. Ya, justru sebetulnya selagi berpacaran atau sebelum memutuskan berkomitmen dengan seseorang, janji berpacaran begitu, seharusnya membuka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, ya tutup mata. Jangan sampai pas pacaran tutup mata, pas nikah malah buka mata, bubar rumah tangganya ya. Buka mata maksudnya apa ya? Lihat, ada banyak hal yang perlu dilihat, ditanyakan di situ. Bagaimana pergaulannya, dia asalnya dari mana, orang tuanya siapa, merokok atau tidak. Nah kadang kan kalau orang sudah kesengsem, misalnya cewek ini terbiasa atau sangat tidak suka dengan cowok yang merokok. Tiba-tiba entah gimana ngebet, deketin atau mau pacaran dengan cowok yang merokok. Nah itu kan sebenarnya pertanyaan besar. Temennya mau ngomong, loh kamu kan biasanya gak seneng sama cowok merokok. Wis, kui gampang ya. Orang merokok bisa diperbaiki, bisa dihentikan suatu saat atau kapan-kapan, sewaktu-waktu. Nah, kadang kita lupa untuk bertanya banyak hal sebelum kita memutuskan untuk berkomitmen. Itu ibarat kita, wis pokoknya tutup mata, aku yang penting seneng, yang penting melaku sik, dipikir carry gitu ya, kata penyanyi dangdut. Nah tapi seharusnya kalau ingin hubungan kita sehat, justru sebelum komitmen kita harus buka mata lebar-lebar. Karakternya bagaimana? Kalau ngamuk itu bagaimana sih orang ini? Kalau reaksinya terhadap situasi yang gak enak gimana? Ya, saya dulu pernah berdoa pas baru ngedeketin seorang cewek, ini masih ngedeketin ya. Tuhan tolong tunjukin orang ini kalau nesu piye gitu. Wah gak butuh waktu lama, besoknya langsung entah gimana dia nesu gitu. Wah kok ngeri tenan ya. Ini cewek kalau nesu kok kayak gini ya. Besok kalau misalnya nggak usah nunggu nikah, sudah pacaran begitu sama orang ini, kalau dia nesu kayak gini aku tahan apa enggak? Nah hal seperti ini loh, yang kadang orang muda nggak mikirin kadang ya. Yang penting jalan dulu, yang penting seneng ya. Itu nggak terlalu dipikirin. Berikutnya, sebelum kita sampai bagian terakhir, nah ini saya tuliskan di salah satu buku yang saya tulis. Judulnya Dari Jomblo Sampai Merit. Salah satu pertanyaannya, gimana sih kita tahu dia itu orang yang tepat atau enggak buat kita ya. Saya cuplikan di sini ada 3. Yang pertama, kita lihat komitmen dia sama Tuhan. Loh, kita ini kan mau nikah nantinya basicnya Alkitab kan, ya kan, bukan kitab yang lain. Kita mau nikah di gereja kan. Meskipun nanti resepsinya di mana-mana, tapi tetap pemberkatannya di gereja, betul ya. Atau zaman sekarang mungkin bisa agak dimodif, kadang di pinggir pantai, kadang di hotel. Tapi intinya di dalam pemberkatan, di dalam upacara gerejawi. Nah kita perlu lihat komitmen dia sama Tuhan bagaimana. Kalau diajak persekutuan sama dugem lebih seneng mana misalnya. Tanyakan aja hal yang simpel seperti itu. Kita bisa tanya diri sendiri, bisa tanya ke orang lain untuk cari tahu. Nah itu seringkali menolong kita untuk meyakinkan, oh ini orang yang tepat untuk saya. Paling tidak saya sudah memastikan. Terus libatkan orang tua dan pemimpin rohani. Ini yang banyak kadang ditabrak, melibatkan orang tua ya. Ada lagi istilah kawin lari loh, kawin kok pakai lari-lari. Ya, yang penting nikah dulu persetujuan orang tua belakangan. Nah, itu kan agak repot. Saya masih meyakini, terserah orang mungkin bilang saya konservatif atau gimana, restu orang tua, pemimpin rohani itu 2 elemen yang paling penting di dalam kehidupan kita. Meskipun ya untuk kondisi tertentu kadang kala orang tua tidak setuju, nah itu ada
pelajarannya lagi. Tetapi pada prinsipnya kita perlu pahami dua hal itu. Hal yang ketiga, ambil keputusan dengan tenang. Ya. Siapapun, misalnya besok malam nih ya, ada yang nembak kita itu. Saya kan nggak tahu apa yang kalian alami sekarang ya. Pastikan kita ambil keputusan dengan tenang. Tidak dalam kondisi gundah, tidak dalam kondisi buru-buru, tidak dalam kondisi kita apa itu ya, sedang kalut ya. Orang tuanya lagi diopnam kok nembak misalnya gitu kan, itu kan tidak tenang ya. Tetapi juga ketenangan kadangkala orang-orang Kristen ini membawa-bawa nama Tuhan. Nah ini yang perlu saya tekankan. Aku membengi ngimpi. Oh. Atau Tuhan bicara, wes kalau udah Tuhan bicara itu udah deg-degan kan. Kamu calon istriku, Tuhan bicara kamu calon suamiku gitu. Kira-kira kalau udah ada kata Tuhan bicara itu gimana? Mau nolak takut dosa ya enggak? Kalau enggak nolak gimana ada Tuhan bicara ya. Nah kebetulan itu saya alami ya. Yang ngomong seorang cewek kepada saya. Jadi bukan saya yang ngomong ya. Ngomong intinya kayak gitu. Tapi kemudian wah oke, Tuhan bicara ya. Tapi saya belum dapatkan hal yang sama ya. Saya berdoa dulu. Kasih waktu kemudian saya tidak confirm. Saya tidak mendapatkan hal yang sama. Entah dia yang salah dengar, Tuhan nggak mungkin salah ngomong kan. Entah dia yang salah dengar atau saya yang agak-agak budek gitu ya. Tidak mendengar suara Tuhan gitu, tapi saya tidak confirm dalam hati. Saya cek kemudian libatkan orang tua juga nggak setuju, akhirnya enggak lah ini kayaknya bukan ya. Dan lucunya setelah saya ngomong seperti itu, orang ini cenderung nggak sabaran, dia pengennya cepet-cepet ya, nggak tahu alasannya apa. Nah kemudian saya pikir masa kalau dari Tuhan nggak sabar, kan nggak mungkin. Dari Tuhan itu biasanya sabar menunggu sampai diyakinkan kedua pihak. Loh kalau kita pacaran masa bertepuk sebelah tangan ya. Orang tepuk tangan gini aja nggak enak ya kan, apalagi kita udah menikah ya. Makanya ada istilah kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu tidak enak ya. Apalagi menikah harus dapat yang sama. Oke, buat yang mungkin sudah berpacaran, kita akan masuk beberapa slide yang terakhir. Maupun yang belum untuk pengetahuan oke juga. Tapi apa ada yang sudah dating di sini dengan orang lain mungkin? Bisa ngaku nggak? Kalau enggak malu nggak usah ya. Misalnya ada slide berikutnya. Yang pertama kita pastikan kita punya visi yang jelas. Kita tahu mau ngapain. Kalau saya dulu kami menjalin hubungan saya dengan istri saya sekarang, sejak awal kita tahu kita mau targetnya menikah kapan. Waktu itu kami tarik sekitar 2 tahun, itu persis. Itu yang di buku saya juga, itu kisah kami kemudian persis saya breakdown seperti itu. Mulai menikahnya kapan, kemudian tunangannya kapan, nabungnya mulai bulan keberapa, itu semua kami omongkan ketika kami ketemuan, ya istilahnya ketika kami pacaran. Jadi pacaran itu bukan cuma makan, jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain, malah bingung, pegang-pegangan dan sebagainya, enggak. Tapi bicara dengan jelas, ini ngapain, izin orang tua kapan, kemudian lamarannya kapan, ngumpul uang berapa, berdoa, puasa, sampai seperti itu kami lakukan. Nah itu kalau tidak punya visi, tidak punya tujuan yang jelas, pacarannya nggak heran luntang-lantung, ya nggak jelas. Pokoknya pacaran jalan-jalan, malam minggu kalau nggak pacaran nggak enak jalan. Akhirnya karena nggak ngapa-ngapain, bingung. Akhirnya tergoda untuk melakukan hal yang tidak ya, hal yang diinginkan ya, tapi hal yang sebetulnya tidak disarankan. Slide berikutnya, di dalam menjalin relasi kita perlu tahu ada banyak hal yang perlu kita lakukan untuk membuat relasi itu kuat. Perlu komunikasi, perlu percaya, setia, gak cemburuan ya. Bayangin punya pacar dikit-dikit cemburuan, oh kayak sopo ya, cuma jalan kebetulan di kampus papasan atau kebetulan nanya sesuatu gitu, weh kui sopo ya, ada yang ngelaporin. Apalagi sampai kita mempekerjakan mata-mata, itu kan gawat ya, karena saking cemburunya. Padahal besok kalau sudah menikah, elemen salah satu yang paling penting yaitu kita percaya dengan pasangan kita. Saya ini hampir 2 tahun pernah kerja satu ruangan dengan satu karyawati, hampir 2 tahun. Tapi nggak masalah, hubungan kami juga relasi kerja.
dia dengan suaminya, calon suaminya waktu itu dengan pacarnya juga oke, saya dengan istri saya juga nggak masalah. Istri saya juga nggak pernah, tak cek ya HP-mu ya, ada pesan-pesan apa, nggak pernah juga ya. Karena ada trust ya, saya kemanapun dimanapun istri saya nggak khawatir saya hilang. Kalau pulang nggak perlu dicek baju saya ada lipstiknya atau enggak, ada bau wanita lain atau enggak, tidak perlu, karena adanya saling percaya. Nah ini yang kadang-kala kalau usianya masih muda, karakter-karakter seperti ini biasanya belum bertumbuh dengan baik. Betul apa betul? Masih cemburu, masih ini, masih itu ya. Diomongi bukannya tambah malah iya tapi malah mungkin kita malah ngelawan dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita bertumbuh. Berikutnya beberapa saran saya percepat ya. Jadi perlu sekali ketika sudah berpacaran ya, selama sebelum menikah tetap bergaul di dalam komunitas. Tidak eksklusif ya. Nah, berapa banyak anak muda karena begitu pacaran biasanya langsung nggak asik lagi buat diajak temenan, betul? Biasanya malam minggu nongkrong, wes nggak punya waktu. Pacarku njaluk diterket tuh kembang, ya. Nggak punya waktu nganter pacarku bal-balan, gitu ya. Padahal bukan pertandingan, cuma latihan biasa. Ya ngapain juga kalau nggak penting-penting banget ditungguin setiap latihan, ceweknya harus ada di situ. Ya ngapain? Buat saya nggak terlalu penting ya. Nah, tapi kemudian akhirnya eksklusif. Eksklusif kemudian ketika ditegur atau dinasehati kadangkala tidak membuka diri atau tidak mau mendengarkan. Menurut pakar ya di bawah itu paling kanan pojok, kalau orang sedang jatuh cinta biasanya ada salah satu syarafnya yang berfungsi tidak normal. Pernah lihat orang lagi kasmaran guyang-guyu dewe? Ya pasti ya. Mungkin karena itu menurut penelitian salah satu syarafnya tidak berjalan dengan baik ya. Guyang-guyu, suka ini, suka aneh-aneh ya, biasanya ceroboh kemudian jadi rapi, jadi wangi. Nah, itu sih masih mending ya, tapi biasanya kelakuannya agak-agak aneh ya. Itu perlu betul-betul pengendalian diri supaya bisa berjalan dengan baik. Ya, terakhir, 2 slide terakhir. Ini agak saya percepat. Oke, yang bawah keep calm, no sex before marriage ya. Kenapa atasnya saya kasih gambar itu, yaitu gambar lakban. Tadi saya mau bawa cuma lupa ya. Lakban itu, misalkan ini lakban ya, ketika dia masih menyatu, ya kan masih di tempatnya, kemudian dilepas, ya biasanya lakban itu akan, kalau sudah ditempel, biasanya kan raket banget, ya kan. Kalau dia dilepas dari tempelannya itu, ditempelkan ke benda lain, apa yang terjadi? Nggak bisa melekat atau daya rekatnya tidak sekuat sebelumnya, aslinya, betul ya? Diangkat, tempel, lepas. Selain tidak sekuat daya rekat aslinya atau sebelumnya, biasanya ada bagian ini yang nempel, ya. Mungkin dia kotoran, mungkin dia apa itu rambut atau apa, serpian apa. Nah itu biasanya nempel. Ketika ditempel tempat lain itu akan membuat tidak merekat. Nah begitu juga gambaran yang terjadi ketika seorang pria dan wanita ya berhubungan seksual sebelum resmi dinyatakan sebagai suami istri ya. Sebetulnya prinsipnya kayak lakban ini. Tempel, ya kata firman Tuhan kan jadi satu daging. Itu beneran. Jiwanya juga ada yang berpadu. Tidak heran kalau orang sudah mulai pernah melakukan hubungan seksual, kemudian putus, kemudian jalin hubungan dengan yang lain, biasanya ada sebagian dari karakter orang atau sesuatu yang dari orang lain ini masih ngikut, masih nempel. Itu yang biasanya akan mendatangkan banyak masalah. Berpacaran juga saya rasa begitu, meskipun tidak prinsipnya beda dengan hubungan seksual, tetapi karena jiwanya paling tidak sudah berpadu, ketika berpisah kemudian nempel atau berpacaran dengan orang lain, biasanya kondisinya tidak sama, tidak 100% full, tidak utuh, seperti kalau orang itu pertama kali, sama-sama pertama kali berpacaran. Ya. Nah itu yang perlu kita ingat sama-sama, bahwa hati-hati. Yang satu ini saya beri garis batas, jangan sampai kita langgar sampai kapanpun. Kecuali kita sudah diberkati di dalam pernikahan.
Ya kalau sudah diberkati ya boleh ya kan, asal dengan istri atau suami kita. Jangan setelah diberkati masih tidak melakukan, yang stres suamimu nanti. Dan tidak bisa menghasilkan keturunan ya. Nah ini jangan sampai ditabrak. Yang terakhir kita mau berpikir sama-sama sebelum kita berdoa. Saya tidak minta kita tanda tangan apapun ya, tapi ini dulu yang pernah saya lakukan. Kami dulu dikumpulin seperti ini pada malam Valentine 14 Februari, kemudian dikasih kartu. Tulisannya kira-kira kayak yang di depan ini ya. Jadi di dalam anugerah Tuhan hari ini waktu itu kami suruh tulis nama lengkap, berkomitmen untuk menjaga keperawanan atau keperjakaan ya, tergantung wanita atau pria, sampai saya menikah dengan pria atau wanita yang Tuhan tentukan sebagai pasangan hidup saya. Saya pasti dimampukan untuk melakukan komitmen ini dalam nama Yesus saya berdoa dan percaya, amin. Tulis tanggal, kemudian tulis nama, dan kami tanda tangan dan dibawa pulang dan disimpan ya. Cuma sayangnya kartu itu hilang karena dompet saya hilang. Waktu itu sempat hilang, itu saya nyesel banget. Tapi malam itu apa yang kami lakukan sangat mengubah terutama hati saya, bahwa oh ini perlu ada sesuatu komitmen untuk menjaga bukan seumur hidup ya, sampai saya menikah. Nah, kita nggak akan lakukan sekarang, kita nggak harus melakukan, tetapi kalau dirasa perlu silakan bisa melakukan masing-masing, nanti malam merenung kemudian berdoa. Kita mau jaga hubungan, kita mau jaga kondisi kita, mau sampai menikah kita tetap perawan dan perjaka ya. Kalau biasanya dunia menyoroti hanya yang perawan, menurut saya nggak fair. Yang cowok juga harus jaga. Mau menikah sama suami yang sudah nggak perjaka? Karena urusannya bukan cuma ini itu, tetapi urusannya bisa panjang. Karena ini berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan itu semua. Dan ada masih ini? Tanya jawab sebentar atau langsung berdoa aja? Oh ya sudah. Musiknya mengiringi sebentar ya Mas. Kita tunduk kepala, kita mau merenungkan sejenak akan hidup kita. Sore ini saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan setiap kalian. Tapi satu hal saya tahu pasti, bahwa Tuhan ingin melihat setiap anak-anaknya menjalani kehidupan yang maksimal. Seperti anak panah tadi dilesatkan untuk tujuan yang khusus, termasuk di dalam kehidupan pernikahan kelak nantinya. Tuhan ingin ada banyak keluarga dihasilkan di tempat ini dari kehidupan kalian. Suatu keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Dan itu dimulai sejak masa muda, sejak saat ini. Mari bayangkan sebentar sambil kita pejamkan mata. Besok kalau kita punya keluarga, Tuhan izinkan kita berkeluarga, kita mau punya keluarga yang seperti apa? Kita mau diberkati di dalam pemberkatan pernikahan dalam kondisi seperti apa? Semua ditentukan akan keputusan kita hari-hari ini. Dengan siapa kita akan menambatkan hati, kita tidak bisa melakukan dengan sembarangan. Kami berdoa Tuhan sore hari ini, menyerahkan setiap anak-anak-Mu di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di masa muda mereka kami berdoa Tuhan, di masa muda kami, biarlah sore hari ini ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang mentransformasi hati kami dan cara berpikir kami Tuhan. Ada keputusan yang kami ambil, bahwa kami ingin menjalani hidup benar, bahwa cara bergaul kami ingin cara bergaul yang sehat. Kalau kami sudah menjalin komitmen dengan seorang pria atau seorang wanita, kami ingin hubungan itu juga hubungan yang sehat dan menjadi berkat. Bahkan sampai nanti boleh diberkati di dalam pernikahan kudus
di dalam kesetiaan dan komitmen dan takut akan Tuhan. Dan biarlah di dalam anugerah Tuhan kami berdoa, kami dimampukan. Kalau kami pria, kami menjaga keperjakaan kami sampai kami diberkati dalam pernikahan. Dan kalau wanita, kami menjaga keperawanan kami sampai kami diberkati dalam pernikahan kudus. Kami tahu kami akan mampu kalau Tuhan memampukan kami. Kalau kami menyediakan hati kami untuk Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Dan biarlah malam hari ini, sore hari ini, kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami semuanya Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami rindu hidup kami tidak diremehkan, tapi kami menjadi berkat, kami menjadi inspirasi, kami memberi dampak yang positif di dalam keluarga, di gereja ini kami saling menjadi berkat dan teladan, dan kami mau bawa itu keluar, karena kami dipanggil untuk menjadi garam dan menjadi terang buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang kami pelajari bersama sore hari ini, dan kami percaya pertolongan Tuhan terus nyata, sungguh nyata memimpin kehidupan kami, menuntun masa depan kami, biar menjadi masa depan yang cerah dan penuh harapan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Saya kembalikan waktu. Terima kasih buat Kak Ido, buat materinya. Teman-teman diberkati, amin. Amin. Kok nggak ada suaranya, diberkati? Amin. Nah, itu aja sih pengumumannya. Apa ya? Besok Sabtu ibadahnya akan disampaikan lewat grup. Terus nanti materinya juga akan di-share, jadi bisa teman-teman share ke teman-teman yang nggak datang hari ini atau ke teman-teman yang lain mungkin yang mau teman-teman kasih materinya. Nah, sebelum kita pulang, kita mau foto bareng dulu. Semuanya maju ke depan yuk. Ayo, ayo, ayo.